Ini yang saya mau kritik, sebetulnya tidak kritik, saya kasih solusi. Jalan masuk ke Borobudur tuh harus jelas. Kaco nomor 1, petunjuk jalan. Timpang tindih tidak karuan. Tanda ke Borobudur, nanti tandanya warna putih, ada warna coklat dari pariwisata, ada Departemen Perhubungan. Terus nanti beloknya bagaimana? Jadi orang itu kalau ke Borobudur kebanyakan kesasar. Sampai hari ini hampir semua hotel, semua usaha di Borobudur itu tidak mempunyai izin yang seharusnya. Peruntukan tanahnya jadi kacau balau. Dan pemerintah sendiri juga ngajarin gitu, misalnya bikin balkondes di tengah sawah dan lain sebagainya. Kan itu sepengetahuan saya ada aturan dari pemerintah pusat yang sawah itu tidak boleh ada bangunan supaya Borobudur itu betul-betul begitu natural seharusnya. Polisinya Pak Jokowi, halo Pak Jokowi gimana Pak Jokowi, ini anak buah ini kok tidak tahu si Anda maunya gimana gitu loh. Nah, sama dengan Pak Ganjar, ayo datang dong, Pak Ganjar datang dong, lihat dong. Nah, kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto, tentu saja di kanal YouTube Alexa Podcast. Sudah hampir 1 pekan lebih tim Alexa Podcast ini ada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Tentu saja yang akan kita ulas hari ini adalah seputar Borobudur. Nah, sudah ada di samping saya tamu kehormatan narasumber saya, Bapak Pramono. Beliau merupakan tokoh Kecamatan Borobudur dan sekitarnya. Pak Pram, terima kasih sudah kembali menyempatkan. Selamat datang ke Borobudur. Ya, ini kesempatan Pak. Bagus. Ya. Nah, kita ingin bicara-bicara seputar wisata Borobudur nih Pak sebelumnya. Hari ini kondisi Borobudur seperti apa sih Pak? Banyak sekali kemajuan dan ya itu tadi karena terlalu cepat, pemerintah mau cepat membangun Borobudur, akhirnya perencanaannya itu tidak, kalau Pak Jokowi bilang konsisten, jadi kontinuitasnya juga tidak berlanjut. Jadi begitu datang dibangun ini hebat, dan perencananya itu tidak tahu Borobudur secara utuh. Jadi cuma melihat secara jadi kayak semacam textbook lah. Dia belajar dari textbook kemudian membuat satu perencanaan. Jadi perencanaannya jadi tidak boleh dikatakan setengahnya, kelak akan menjadi bongkar pasang, kan sayang gitu loh. Jadi saya ingin mengulas tentang itu. Jadi kalau apa yang mesti didahulukan dalam membangun Borobudur, itu yang penting. Jadi pertama, saya ingin mengenai infrastruktur dulu. Jadi jalannya, itu perencanaannya harus dikirim orang yang paling tidak mensurvei secara nyata. Jadi the life of Borobudur bagi arsitek itu penting. Misalnya bikin rumah, nanti orang jalan masuk ke rumahnya bagaimana, duduknya di mana, lewatnya mana. Nah, di Borobudur tidak, jalan yang ada cuma diperbaiki, dihias, tapi jadi tidak fungsional, bahkan malah menjadi kacau gitu loh. Karena yang bikin tidak survei secara detail tentang Borobudur, karena apa saja itu sebelum dijadikan harus detail gitu loh. Nah, saya ingin mengulas apa yang harus didahulukan gitu loh. Pertama ya infrastruktur jalan misalnya. Sudah mulai jalan masuk dari jalan raya utama Jogja Magelang sudah dibikin pintu gerbang yang menarik, baru semua. Yang dari arah Purworejo juga sudah dibikin, dari dibikin bagus, sudah oke lah itu. Cuma sudah begitu masuk Borobudur ini yang tidak diperhatikan. Jadi cuma dipupuri aja lah, dipupuri, dibikin cantik, tapi tidak mikir kalau bikin rumah. Mau masuk rumah susah gitu loh.
Ya, jadi ini yang saya mau kritik, sebenarnya tidak kritik, saya kasih solusi. Jalan masuk ke Borobudur tuh harus jelas. Kacau nomor 1, petunjuk jalan. Timpang tindih tidak karuan. Tanda ke Borobudur, nanti tandanya warna putih, ada warna coklat dari pariwisata, ada Departemen Perhubungan. Terus nanti beloknya bagaimana? Jadi orang itu kalau ke Borobudur kebanyakan kesasar. Ini yang membuat orang tidak nyaman. Kalau kita pakai mobil biasa aja masih bisa muter-muter. Kalau pakai bis kan jadi kacau gitu loh. Ya. Terutama yang saya katakan ini kita mulai dari pintu gerbang Borobudur di Palbapang namanya. Itu sudah dibikin bagus, sudah oke lah walaupun masih sempit ya. Tapi begitu masuk Candi Mendut, itu sudah informasinya tidak tepat meletakkannya. Ya. Jadi di situ ada 2 jembatan, terus misalnya dari Disub mestinya sudah bikin suatu petunjuk jalan, bahkan reklame-reklame yang kacau balau tidak berizin dan semuanya itu tidak boleh. Borobudur itu seperti kalau saya katakan, kalau jalan raya itu ada jalan yang dikhususkan harus kamu taat peraturan lalu lintas. Kalau lewat situ tidak boleh ini, tidak boleh itu, tapi tidak perlu semua. Jadi kayak nanti jadi percontohan gitu loh. Jadi kalau kita masuk ke Borobudur nanti jalan-jalannya sudah bagus, informasinya yang jelas, tidak ditumpang tindih dengan reklame yang diatur supaya tidak menutupi pemandangan. Nah, sekarang seperti kayak proyek ya. Jadi yuk tak kasih duit sekian, bikin ini, terus arsiteknya yang di Jakarta yang Borobudur tahunya dari textbook itu, ya. Wah bikin. Nanti contoh soal yang paling nyata ya, begitu masuk Jalan Soekarno-Hatta itu, ada jalan yang bottleneck misalnya, terus ada jembatan yang tidak welcome, jadi jalannya sempit, pokoknya lewat situ itu sudah mulai kacau. Terus nanti ada pertigaan yang kacau balau. Karena di situ mesti terjadi kemacetan. Karena simpangan itu dari dulu tidak betul bagus. Terus masuk lagi, nanti di masuk pintu gerbangnya Borobudur. Itu kita mesti berhenti. Karena mana? Saya harus lewat mana? Nah ini banyak yang kesasar. Nanti kayak bisa ditunjukkan sampai orang masuk ke pintu-pintu yang tidak boleh masuk, sampai dari kalau ke saya orang pinter jadi misalnya saya orang pinter aja lihat kok konyol gitu kalau saya jadi orang pinter loh. Jadi nanti setiap pintu gerbang kan Borobudur itu dikelilingi pintu gerbang sampai 8 atau 9 pintu gerbang itu ditulisi jalan ini bukan pintu masuk Borobudur, jalan ini bukan. Loh kalau sampai situ terus saya melihat tulisan itu kan yuk jalannya yang mana? Iya. Nah, dari awal ini sudah harus ada, kalau saya hanya pengunjung Borobudur, bukan berkepentingan dalam hal lain dari Borobudur, karena ada kantor konservasi, ada kantor ini, kantor itu yang pintunya lain, tidak ke situ. Nomor 1 itu. Jadi pintu gerbang masuknya ke kawasan, bukan kawasan, ke candinya Borobudur itu membingungkan, karena begitu mau nyasuk kita harus berpikir, diganggu oleh reklame, diganggu oleh ini dan itu. Jadi petunjuknya pintu masuk Borobudur itu banyak kata-kata. Pintu masuk apalah panjang lah. Kita kalau sopir kan lihat gerbangnya, oh ini pintu masuk, tinggal masuk lah. Kayak kita ke taman safari lah masuk, oh begitu masuk, oh ini pintu gerbang gitu. Ya. Kalau dibandingkan dengan daerah lain yang sistem informasinya sudah bagus itu, misalnya daerah mana Pak kalau di Indonesia? Sebetulnya lumayan Jogja ya, karena Jogja, ya itu saya tadi bilang Jogja kan banyak orang pinter yang tinggal di Jogja, jadi tahu oh di sini kemacetan, di sini harus diapakan, gitu loh. Informasinya harus gimana. Jadi kalau kesasar pun ada solusinya, gitu loh. Kalau Borobudur enggak, situ kesasar bisa kacau balau karena kita tahu nanti kita akan gandeng dengan sistem informasi Google Map. Ya. Jadi ini jadi kacau, gitu loh. Nah yang jadi pertanyaan tuh ini otoritas siapa Pak? Pusat atau justru pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan itu? Ini yang saya tinggal di Borobudur itu sudah 10 tahun lebih. Iya.
Tapi sampai hari ini hampir hotel, semua usaha di Borobudur itu tidak mempunyai izin yang seharusnya. Tidak ada izin ya? Ya, tidak ada izinnya. Mayoritas, tapi ada yang berizin. Ya, yang lama dulu, seperti Pondok Tinggal ini berizin. Karena yang punya memang pecinta Borobudur, sampai punya museum Borobudur, sampai punya tempat seindah ini, gitu loh. Jadi misalnya dengan infrastruktur yang tidak jelas itu orang tidak tahu. Kalau di sini itu ada tempat yang hebat tentang wayang kulit, tentang kebudayaan Jawa yang betul-betul orisinil dan pencetusnya itu bekas almarhum Bapak Budiarjo, itu Menteri Perhubungan zaman dulu. Jadi di sini lihat ini sekitar ini. Tapi orang ke Borobudur tidak tahu ada tempat seindah ini dan penuh informasi. Bahkan nanti malam pun ada pertunjukan wayang gratis. Mana ada orang tahu. Nah ini yang nanti saya mau bahas. Informasi ini kenapa kok tidak diketahui orang. Misalnya ada event internasional di Borobudur. Kita orang Borobudur taunya, loh ini kok ada umbul-umbul dipasang di sini. Oh ini ada event Borobudur. Nah ini kembali ke infrastruktur tadi ya. Begitu masuk Borobudur, harus ada jalur mana yang saya harus masuk supaya tidak tumpang tindih di suatu sudut Borobudur yang sangat buruk sekali. Karena jalan itu dipakai masyarakat, dipakai pedagang, dipakai apa saja, jalan umum yang kalau pas rame itu orang jadi tidak lihat ini pintunya Mbak, otomatis berhenti. Dengan berhenti itu menjadi belakang itu kacau balau. Apalagi kalau masuknya jalan salah ke kiri, misalnya bis masuk ke kiri misalnya, sudah habis. Karena bis tidak bisa mundur, jalannya macet. Nah, macam-macam itu sederhana sekali. Kalau arsiteknya melihatnya dalam kondisi textbook, wah ini jalan indahnya seperti ini aja. Nggak jalan, datang dong, lihat dong. Masalahnya apa? Yaitu saya lihat, kenapa setiap gerbang di Borobudur tidak sampai ditulisi, bukan pintu masuk, bukan pintu masuk. Ngapain mesti gitu? Kalau jelas pintu masuknya kan tidak perlu ditulis itu. Kenapa ditulis? Ya, karena salah jalan, tidak ada informasi, masuk ke situ disuruh balik. Itu konyol gitu, konyol. Jadi ini kayaknya perencanaannya itu kayak proyek gitu loh. Jadi ini proyek harus kamu selesaikan dalam sekian waktu. Tidak ada informasi dulu, research dulu, apalah yang eman itu nanti bongkar pasang. Sayang. Nah tadi Pak Pram yang jadi pertanyaan, ini tanggung jawab siapa? Pemerintah daerah kah? Ini yang Provinsi jadi masalah sampai detik ini yang saya katakan tadi. Sampai kita membuat usaha di Borobudur, dasarnya nekat, berani nekat, karena semua seperti itu. Jadi hukum tidak berlaku. Kalau si A bikin hotel semegah itu aja tanpa izin, kenapa saya cuma kecil tidak berani bikin semua. Jadi sekarang yang tanah mestinya untuk jadi kayak peruntukan tanahnya jadi kacau balau. Dan pemerintah sendiri juga ngajarin gitu, misalnya bikin balkondes di tengah sawah dan lain sebagainya. Kan itu sepengetahuan saya ada aturan dari pemerintah pusat yang sawah itu tidak boleh ada bangunan supaya Borobudur itu betul-betul begitu natural seharusnya. Sebetulnya sudah mulai itu tower-tower BTS itu sudah mulai tidak boleh di Borobudur. Jadi harus dibikin seperti pohon supaya tidak ganggu pemandangan. Tapi yang utama malah dijadikan proyek yang jalan lebar malah jadi sempit, jadi macet dan lain sebagainya. Banyak contoh lah. Nanti kalau ada survei, saya jadi narasumbernya bisa bantu lah. Ini, jadi masuk ke Borobudur saya harus lewat mana? Tidak jelas, itu harus diselesaikan. Dia itu tadi yang saya katakan sistem informasi. Ya, ini yang sederhana ya, utama sederhana harus dilakukan. Sebelum melakukan pembangunan, sebelum melakukan apa, walaupun sekarang sudah mulai dibangun, saya yakin nanti akan bongkar pasang. Karena banyak trotoar yang tidak layak. Jadi bagus, lebih bagus dari dulu, tapi tidak layak untuk jalan. Karena ya itu proyek.
harus selesai. Nah ini harus, ini loh, sayang uang lah. Dan kalau kita melihat jalan tol di Sumatera, di mana-mana itu bisa begitu cepat, begitu indah, kok di Borobudur yang katanya super prioritas ya. Kenapa tidak bisa? Utama, saya harus minta izin ke siapa? Misalnya saya pengusaha ya, saya bikin rumah makan, peruntukannya di mana? Sekarang waduh yang namanya homestay sudah kacau balau, semua bikin homestay. Betul. Nah saya dalam tema ini sebetulnya ingin mengangkat suatu kasus yang ada hubungannya dengan tempat pariwisata di mana-mana. Jadi kalau saya melihat Bali itu indah, karena apa? Masyarakat Bali itu sangat terlibat dengan pariwisata ini. Nah kalau dengan infrastruktur yang baik, dengan izin peruntukan tanah yang jelas, dengan pembangunan yang sudah mulai diberi izin, diatur, otomatis menjadi kemudahan bagi masyarakat Borobudur asli untuk melakukan kegiatan bisnis, gitu loh. Jadi sekarang misalnya begitu Borobudur rame, orang beli mobil VW untuk angkutan itu. Dari hanya 30 sekarang sudah ratusan, hingga memacu karena tidak disiapkan infrastrukturnya, aturannya dan lain sebagainya. Ya sudah, jalan jadi macet tidak karuan, karena kan konvoi 40 VW saja sudah mengacaukan lalu lintas. Sampai detik ini tidak ada tindakan untuk ngatur itulah. Saya harapkan perencanaan Borobudur itu mendasar dan detail, hingga menolong masyarakat ekonomi lemah untuk ikut berpartisipasi dengan kemegahan Borobudur ini. Karena Borobudur itu begitu internasional namanya, begitu masuk di Borobudur kacau balau. Sayang. Nah, saya itu sebetulnya, ini saya potong lagi, ngirilah. Toba, super prioritas. Mandalika, super prioritas. Labuan Bajo, super prioritas. Terus Manado yang baru, super prioritas. Dilakukan penanganan yang begitu cepat, begitu hebat, begitu. Wah, Borobudur yang hebat, entah karena hebatnya, jadi dianaktirikan. Super prioritas itu tidak ada di Borobudur sekarang ini. Karena apa tadi yang saya katakan? Tidak jelas peruntukannya, tidak jelas izinnya. Saya harus minta izin kepada siapa. Lucu kan? Di Indonesia Merdeka yang sudah berapa, 70 berapa ini? 79. 7 berapa? Borobudur kan masih primitif, tapi ada baiknya juga, karena primitif jadi desa-desanya masih bagus, apa-apanya sampai nama jalan saja tidak ada. Jalannya sekarang dibikin bagus-bagus, tidak ada namanya. Kalau tidak ada nama jalannya, nah ini, sekarang saya meloncat ke masalah ini. Jadi infrastruktur mulai dibangun, jalan-jalan mulai dibangun, sistem informasinya ampun sudah. Karena apa? Nama jalan, letak jalan, itu kan sekarang sudah menjadi keharusan. 70 berapa tahun kita merdeka, masih ada wilayah internasional yang dahsyat hebat seperti ini tidak punya nama jalan. Orang Borobudur saja lewat depan hotel ini yang namanya Jalan Bala Putra Dewa, tidak ada yang tahu kalau ini namanya Jalan Bala Putra Dewa. Nomor berapa? Kacau, karena saya punya usaha di jalan itu pun, Pondok Tinggal pun, ini yang tempat yang begitu hebat ini, bikin nomornya ngarang sendiri. Nggak ada ya? Nggak ada, jadi ngarang sendiri, karena dia 36, saya 38 gitu, karena sebelahnya. Kan bisa gitu ya? Itu primitif sekali gitu loh. Nah, yang mendasar seperti ini berdampak
kepada masyarakat mikro, pengusaha super mikro atau apa namanya, nggak tahu, yang kecil-kecil ini. Jadi usahanya langsung ke Borobudur jadi pengasong ini dan itu. Dan saya prihatinnya juga pengasong itu 50% hampir bukan masyarakat Borobudur. Jadi Borobudur sejak 10 tahun yang lalu setengahnya acuh tidak acuh gitu dengan pariwisata. Sudah kebal lah dengan pariwisata. Sudah mungkin, tidak mungkin gitu isinya. Penataan itu. Walaupun sudah ada rencananya hebat. Tapi ya itu kata orientasinya proyek. Ya, motonya harus jalan dong, jangan sampai mangkrak dong. Ini kan sudah dikatakan hampir mangkrak. Itu pintu gerbang yang dari arah Sendang sono itu sudah kacau balau, itu tidak diteruskan. Bagus ada kapal yang pahat lalu. Nah ini nanti kalau macet gimana? Jadi kesan, ini cuma peletakan batu pertama itu jangan sampai ada. Itu kan polisinya Pak Jokowi. Halo Pak Jokowi, gimana Pak Jokowi, ini anak buah ini kok tidak tahu Anda maunya gimana gitu loh. Sama dengan Pak Ganjar, ayo datang dong, Pak Ganjar datang dong, lihat dong. Jadi ini penting sekali. Satu, di Borobudur itu punya tempat informasi yang hebat. Di strategi sekali tempatnya. Bangunannya bagus sekarang. Sudah direhab mungkin 6 atau 7 kali. Tapi cuma direhab, dijadikan proyek, direhab. Dibikin warung makan Padang, direhab, di ini, di itu. Sistem informasi yang gede, tapi tidak jelas dilihat. TIC itu? Iya. Tourist Information Center. Tapi tulisan yang hebat itu tidak membuat orang masuk ke situ. Kenapa? Mau apa di situ? Tidak ada apa-apa. Cuma ada bangunan, tidak ada apa-apanya. Nah, ini saya mau cerita. Ini sangat menjadi dasar untuk menolong semuanya. Jadi ini vital, ini basic. Yang tidak disentuh malah. Kita mesti bikin sistem informasi. Menteri apa? Menteri pariwisata. Bukan, perhubungan itu apa? Apa yang ngurusi Telkomsel apa itu? Kominfo. Kominfo. Jita kepalanya Google, suruh datang ke Borobudur. Suruh bikin peta yang benar. Tapi daerah harus menyiapkan nama-nama jalan itu, jadi mempermudah masyarakat. Kita kan tahu Google itu kan juga seenaknya sendiri bikin Google Map. Yuk ikutin Google, bisa masuk kampung, nggak bisa keluar lagi. Nyasar. Nah, iya toh, kita pakai mobil, kalau pakai sepeda sih bisa balik. Kalau pakai mobil kan bisa atret 2-3 kilo kan setengah mati. Nah, ini jita tuh kepalanya Google. Karena Google sangat berkepentingan, karena saya pernah ditelepon, ditanyai macam-macam sama Google. Dan saya sudah memberitahukan pada saat itu kepada kepala desa, kepada apa, tak suruh bikin nama jalan, nanti saya informasikan ke Google. Tapi lebih indah lagi, lebih hebat lagi, ini detail. Jangan cuma disuruh, didatangkan, dibiayai. Kalau Google tidak punya duit, kasih duit sama pemerintah, ada anggarannya. Bikin peta mapnya Borobudur. Syukur sampai radius 40 km dibikin detail. Jadi kalau kita ke Bali aja nyasarnya enggak kebangetan lah. Karena lebih detail deh. Kenapa di Borobudur kacau balau? Bisa dimasukkan sungai kalau mengikuti Google Map. Bahkan sungai aja di Google Map ditulis jalan. Ya, Google Map bebas karena dibikin ini jalan. Tapi kan enggak ada namanya. Merdeka dia. Kalau itu sungai kan Google jadi bingung, loh ini sungai kok nggak ada jalan namanya gitu. Nah, ini sederhana, vital. Kenapa begitu? Dengan kemudahan informasi yang dilakukan, setelah Google membuat itu, TIC yang hebat itu seperti kita di airport Singapura Information. Kita masuk di situ, tidak perlu ada orang, tinggal komputer, kamu mau
tanya apa di situ ada. Iya. Ada satu lagi Balkondes ya di Borobudur, ternyata banyak, Ada 20 Balkondes bagus. Ya ini termasuk itu kan kurang terpromosikan gitu. Bukan kurang terpromosikan. Jadi itu tadi yang pertama tadi saya omong, arsiteknya apa, perencananya itu kan kayak proyek politis gitu loh. Jadi harus supaya ini masyarakat Borobudur tidak bergolak. Ini kita mau memperbaiki jalan Borobudur, kita sumbang. Tiap desa CSR dari BUMN Pertamina bikin sini ini ada 20. Dan ya itu dagelannya. Kalau kepala desanya pintar, bisa tahu, oh ini mau saya apakan. Bangunan yang seperti ini bagusnya diberikan gratis oleh pemerintah. Jadi hanya saya kira tidak lebih dari 6 Balkondes yang dari 26 Balkondes yang betul hidup. yang 2 jalan bagus, yang lainnya megap-megap. Yang lainnya lagi hampir tidak tersentuh. Itu. Satu lagi Pak, terkait pengelolaan Taman Wisata Candi itu, hari ini kan dipegang oleh BUMN ya, namanya TW. Ya, kalau itu sih nanti pemerintah berencana, saya tahu sih. Coba kalau kita ulas ya percuma, karena nanti akan dirubah gitu. Kalau yang kemarin itu kan berapa duitnya diberikan siapa, bagi hasilnya kepada daerah gimana kan. Nah, itu Pak, yang kita kan kalau kita melihat suatu daerah berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah. Kalau ini enggak ya? Mana masyarakatnya, yuk kalau buka di kecamatan, tidak tahu sekarang kalau dirubah. Ini Borobudur itu termiskin di Kabupaten Magelang. Bener, saya sempat baca itu. Termiskin. Nah itu kan aneh gitu Pak. Aneh bin ajaib. Makanya ini, kenapa? Yang detail-detail ini malah dilewatkan hanya untuk suatu kemegahan, suatu polesan, suatu make up yang tidak mensejahterakan masyarakat kecil. Kenapa saya mau buka podcast ini? Kalau saya balani Pak SBY, saya mau bilang gini loh. Saya sangat prihatin. Wah, sampai hari ini masyarakat Borobudur mau dibawa kemana? Nanti kalau investor masuk semua, dia mau jadi apa? Nah kalau mulai sekarang infrastruktur ini yang tadi saya katakan itu dibangun hingga masyarakat tidak perlu lari-lari masuk ke Borobudur, bisa bikin usaha di tempat rumahnya yang gampang dicari pakai Google Map. Jita itu suruh bikin yang bagus. Jita itu Pak Camat suruh bikin nama jalan yang bagus. Selesai ya. Itu yang hebatnya. Jadi hebatnya itu tidak abal-abal gitu loh. Dan yang ini Mandalika, yang lain-lain gitu, wah buka. Karena yang YouTube aja, wah sekarang you lihat Borobudur yang punya museum yang hebat seperti ini. Nanti malam ada, setiap bulan ada pertunjukan wayang yang tidak dihadiri orang. Karena apa? Informasinya tidak ada. Ya, itu. Informasi. Yang datang tetangga-tetangga, bayangin. Wayang kulit yang hebat itu yang datang hanya yang tahu. Jadi bukan dari informasi umum. Padahal letak museum ini sangat strategis juga. Saya ingin membuat suatu sistem, memberi solusi lah. Celurlah. Kalau bikin apa-apa itu detailnya digarap dulu lah. Misalnya bikin trotoar, dikasih jalur untuk orang buta. Ya toh? Bagus dari stainless steel. Ya? Jadi kalau saya buta tunanetra, saya mesti ketuk ting 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 ting, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau you pakai yang di Borobudur nabrak tiang listrik. Iya benar, saya lihat tuh. Jadi terus tidak terpikirkan juga orang pakai kursi roda. Trotoar tidak disiapkan untuk orang kursi roda. Yang dipikir malah orang tunanetra. Ya semua harus difasilitasi dong. Detail mulai perencanaan ulang, karena bagus, karena apa? Kita terlambat dibangun, tapi jangan dimangkrakkan, itu aja. Nah demikian
perbincangan saya dengan tokoh masyarakat Borobudur, Pak Pramono. Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kritik dan solusinya ini bisa tersampaikan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.